Proposal adalah rencana kerja yang ditulis secara sistematis, terperinci, dan formal mengenai rancangan suatu kerja atau kegiatan. Teks proposal berisi mengenai program kerja dan bagaimana teknis pelaksanaannya. Tujuan proposal: 1. Untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang bersangkutan supaya dapat melaksanakan sebuah kegiatan. 2. Apabila terkait dengan proposal pengajuan dana, maka proposal bertujuan untuk mendapatkan bantuan dana dari pihak sponsor. 3. Untuk mendapatkan dukungan dari pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Struktur proposal: 1. Pendahuluan latar belakang. 2. Masalah atau perumusan masalah. 3. Tujuan. 4. Sasaran. 5. Pelaksanaan atau teknik pelaksanaan. 6. Jadwal pelaksanaan. 7. Anggaran. 8. Penutup. Kaidah kebahasaan: 1. Pernyataan argumentatif. 2. Pernyataan persuasif. 3. Pernyataan istilah. 4. Kata kerja tindakan. 5. Kata pendefinisian. Jenis-jenis proposal: 1. Proposal bisnis. 2. Proposal proyek. 3. Proposal penelitian. 4. Proposal kegiatan. Pada bagian cover atau sampul terdapat judul yaitu Proposal Kegiatan Fashion Show Batik sebagai Budaya Warisan Indonesia Peringatan Hari Batik Nasional ke-13 Engku Putri Batam dengan font Times New Roman size 11 dan 14. Yang kedua terdapat logo sekolah dan logo kelas. Yang keempat terdapat nama penyusun yaitu disusun oleh 1. Alraisa Ayu Febrianti, 2. Bernaria Dora Siombing, 3. Gabriela Fiona Catherine, 4. Made Seloka Anugrah, 5. Nazura Paras Alaini, 6. Yuel Yobel Putong, 7. Daniel Juniansa dengan font Times New Roman size 12. Dan yang terakhir keterangan pembuatan instansi proposal: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, SMA Negeri 24 Batam, tahun ajaran 2023-2024 dengan font Times New Roman size 14. Biasanya kata pengantar berisi ucapan syukur dan terima kasih dari penulis kepada pihak yang sudah membantu penyusunan proposal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita nikmat dan berkat rahmat hidayahnya. Akhirnya kami dapat menyelesaikan proposal kegiatan untuk memenuhi tugas mata pelajaran bahasa Indonesia. Adapun maksud dan tujuan diajukannya proposal kegiatan ini adalah untuk menyalurkan bakat di bidang seni dan bertujuan sebagai pencitraan dalam kepedulian anak-anak untuk bangsa terhadap budaya batik itu sendiri. Pada kesempatan kali ini, saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyelesaian proposal ini. Tidak ada gading yang tak retak. Kami menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, sehingga saran kritik yang membangun untuk perbaikan penulisan di kemudian hari sangat diharapkan oleh kami. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Batam, 1 Juli 2024, kelompok. Bagian pendahuluan di mana penjelasan tentang mengapa dan bagaimana tujuan dari proposal yang disusun tersebut. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Tanggal 2 Oktober 2009 menjadi hari istimewa bagi bangsa Indonesia. Pada saat itu, Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO memberikan pengakuan internasional batik Indonesia sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity.
melalui keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009. Pemerintah pun menetapkan 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Batik adalah hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Batik telah dikenal lama di berbagai daerah di Indonesia, tidak hanya tumbuh dan berkembang di tanah Jawa. Beberapa arkeolog dan sejarawan mempercayai bahwa tradisi batik adalah asli dari daerah seperti Toraja, Flores, Halmahera, dan Papua. Penemu batik pertama di Indonesia adalah Kanjeng Raden Tumenggung Harjonagoro atau lebih dikenal dengan nama Gotikswan. Beliau merupakan seniman asal Surakarta yang membangkitkan era seni batik klasik dan modern di tanah air. Batik mulai dikembangkan pada masa Kerajaan Mataram, kemudian berlanjut di masa Kerajaan Solo dan Yogyakarta. Batik awalnya hanya digunakan dalam keraton atau pakaian para raja dan keluarganya, tetapi kemudian mulai diproduksi oleh masyarakat umum dan menjadi populer sebagai pakaian. Batik Indonesia dapat berkembang hingga sampai pada suatu tingkatan yang tak ada bandingannya, baik dalam desain atau motif maupun prosesnya. Motif batik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, motif adalah corak atau pola. Motif batik adalah corak atau pola yang menjadi kerangka gambar pada batik merupa perpaduan antara garis, bentuk, dan desain menjadi satu kesatuan yang mewujudkan batik secara keseluruhan. Oleh karena itu, motif batik Indonesia pun dikenal beragam seperti motif hewan, manusia, geometris, dan motif lain. Tak hanya itu saja, motif-motif populer seperti 7 rupa Pakalongan, Sogan dari Solo, Gentongan dari Madura, Megabendung dari Cirebon, Keratin dari Yogyakarta, Simbut dari Banten, Kaung dari Jawa Tengah, Pring Sedapur dari Jawa Timur, Priangan dari Tasik atau Parang dari Jawa. Motif batik di Indonesia bahkan diklaim mencapai ribuan. Adalah Bandung V Institute dan Sobat Budaya yang melakukan pendataan mengenai motif batik asal Indonesia beberapa tahun lalu. Hasilnya sekitar 5.849 motif batik berhasil didokumentasikan. Membatik merupakan tradisi turun-menurun. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami dari perusahaan Butik Cantik berinisiatif untuk menggelar kegiatan fashion show peringatan Hari Batik Nasional ke-13. Marilah kita lestarikan budaya bangsa Indonesia, satu batik yang merupakan ekspresi budaya yang unik dan memiliki nilai estetika. B. Tujuan kegiatan 1. Menumbuhkan kecintaan dan banggaan terhadap kebudayaan Indonesia. 2. Melestarikan batik sebagai budaya Indonesia. 3. Menambah wawasan tentang batik sebagai budaya Indonesia. 4. Menghargai warisan nenek moyang Indonesia sebagai budaya yang sangat bernilai. C. Manfaat kegiatan 1. Agar menumbuhkan kecintaan dan kebanggaan terhadap kebudayaan Indonesia. 2. Agar dapat melestarikan budaya batik Indonesia. 3. Agar memperluas pengetahuan mengenai batik Indonesia. 4. Agar menghargai betapa bernilainya warisan budaya Indonesia. Bab 2 isi A. Tema kegiatan. Tema kegiatan ini adalah cintai budaya tanah air dengan memakai batik sebagai warisan budaya Indonesia. Melalui tema ini, yang artinya kami memberitahukan kepada kalian semua bahwa batik sebagai ikon budaya bangsa Indonesia yang memiliki keunikan sebagai simbol dan tradisi serta filosofi mendalam. B. Waktu dan tempat. Hari Ahad tanggal 1 Oktober 2024. Waktu 8.00 sampai dengan 17.00 WIB. Tempat Aula Gedung Wali Kota Batam, Batam Kota. C. Persyaratan untuk peserta. 1. Membayar biaya pendaftaran melalui link yang ada di poster tersebut sebesar
100.000. 2. Remaja umur 11-19 tahun. Susunan kepanitiaan. Pertama, Haji Muhammad Rudi Harahap sebagai Wali Kota Batam. 2. Pirna Riyadori Sihombing sebagai penanggung jawab. 3. Madis Loka Anugrah sebagai Ketua Pelaksana. 4. Daniel Juniansyah sebagai Wakil Ketua. 5. Nazura Paras Alaini sebagai Sekretaris. 6. Gabriela Fiona Katrin sebagai Bendahara. 7. Darwin Leo sebagai Seksi Humas. 8. Kristiana Halim sebagai Seksi Acara 1. 9. Felix Santoso sebagai Seksi Acara 2. 10. Kris Wijojo sebagai Seksi Acara 3. 11. Bambang Sugianto sebagai Seksi Sound System 1. 12. Dedi Kurniawan sebagai Seksi Sound System 2. 13. Geris sebagai Seksi Sound System 3. 14. Alraisa Ayu Febrianti sebagai Seksi Konsumsi 1. 15. Fernando sebagai Seksi Konsumsi 2. 16. Sinta Sanjaya sebagai Seksi Konsumsi 3. 17. Desi sebagai Seksi Lomba Fashion Show 1. 18. Doni Irawen sebagai Seksi Lomba Fashion Show 2. 19. Herman sebagai Seksi Lomba Fashion Show 3. 20. Alexandra Mixar sebagai Seksi Lomba Fashion Show 4. 21. Emil Abeng sebagai Seksi Lomba Fashion Show 5. 22. Hani Sutanto sebagai Seksi Lomba Desainer Batik 1. 23. Henny Victoria sebagai Seksi Lomba Desainer Batik 2. 24. Imelda Dharma sebagai Seksi Lomba Desainer Batik 3. 25. Juliana Yohan sebagai Seksi Lomba Desainer Batik 4. 26. Junti sebagai Seksi Lomba Desainer Batik 5. 27. Kartini Dewi sebagai Seksi Lomba Melukis Batik 1. 28. Kiki Barki sebagai Seksi Lomba Melukis Batik 2. 29. Linda Hakim sebagai Seksi Lomba Melukis Batik 3. 30. Makarim sebagai Seksi Lomba Melukis Batik 4. 31. Tiara sebagai Seksi Lomba Melukis Batik 5. D. Susunan acara. Hari Ahad, tanggal 1 Oktober 2024. Kegiatan pertama, pembukaan, waktu 8.00 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat. Keterangan pembukaan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kata sambutan oleh Ketua Pelaksana dan Wali Kota Batam. Selanjutnya, lomba fashion show 9.30 sampai 11.55 waktu Indonesia Barat. Keterangan peserta. Selanjutnya, lomba desainer batik 9.30 sampai 11.55. Keterangan peserta. Selanjutnya, Isoma, istirahat sholat makan 11.55 sampai 13.00 waktu Indonesia Barat. Keterangan peserta dan panitia. Selanjutnya, lomba melukis batik 13.00 sampai 15.40 waktu Indonesia Barat. Keterangan peserta. Selanjutnya, kuis 15.40 sampai 16.25 waktu Indonesia Barat. Keterangan panitia. Selanjutnya, seleksi 16.25 sampai 16.40 waktu Indonesia Barat. Seleksi menentukan pemenang semua lomba. Selanjutnya, penutupan 16.40 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat. Pengumuman pemenang lomba, pemenang kuis, dan foto bersama. Anggaran biaya. Dana masuk 1. Iuran peserta Rp100.000 kali 150 orang, Rp15 juta. 2. Dana kas organisasi Rp2 juta. 3. Sponsor dalam bentuk uang, batik air Rp5 juta. Sponsor makeover Rp5 juta. Sponsor matahari Rp5 juta. Sponsor dalam bentuk konsumsi, aqua botol 60 ml, minuman 10 kardus, KFC makanan 4 kardus. Jumlah total keseluruhan Rp32 juta. Dana yang dibutuhkan: 1. Perlengkapan sewa dekorasi Rp2.500.000, 3 buah standing banner 60 x 160 cm Rp360.000, kanvas 50 buah Rp900.000, kertas gambar A3 100 lembar Rp72.000. Juara 1, sertifikat, medali, dan uang Rp1 juta. Total Rp3 juta. Juara 2, sertifikat, medali,
uang 700.000, total 2.100.000 rupiah. Juara 3, sertifikat, medali, dan uang 350.000 rupiah, total 1.050.000 rupiah. Dikali 3 lomba tambah uang sertifikat, medali, total 117.000 rupiah. 9 medali kali 10.000 rupiah sama dengan 90.000 rupiah. 9 sertifikat kali 3.000 rupiah sama dengan 27.000 rupiah. Pemenang kuis berhadiah 5 orang 500.000 rupiah. 3. Honorarium juri. Juri 1 1.500.000 rupiah. Juri 2 1.500.000 rupiah. Juri 3 1.500.000 rupiah. Juri 4 1.500.000 rupiah. Dan 2 orang MC 3 juta rupiah. 4. Konsumsi. Paket snack 1 kotak isi dadar gulung, risol, bolu kukus, aqua gelas, Rp 10.000 per 200 orang. Total 2 juta rupiah. Total keseluruhan 21.599.000 rupiah. Bab 3 penutup. Demikian proposal ini kami susun. Semoga proposal ini dapat diterima dan bermanfaat bagi kita semua. Besar harapan kami atas dukungan dari Wali Kota Batam agar kegiatan yang bermanfaat ini terlaksana sebagaimana yang kita harapkan. Tidak lupa kami ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan proposal kegiatan ini. Segala saran dan kritik yang membangun sangatlah kami harapkan dari semua pihak karena kami menyadari bahwa proposal kami masih jauh dari kata sempurna. Saran dan kritik tersebut semoga saja dapat menjadi acuan atau pelajaran bagi kami semua untuk dapat menjadi lebih baik lagi di hari esok. Atas segala waktu dan perhatian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Batam 1 Juli 2024, Ketua Pelaksana Mades Loka Anugrah, Sekretaris Nazura Paras Alaini, mengetahui Wali Kota Batam Haji Muhammad Rudi Harahap, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, menyetujui penanggung jawab Pirna Riadora Sihombing.